Selamat hari Minggu teman-teman. Nah, kembali lagi bersama ibadah online Komisi Remaja GKJ Jakarta. MC kita hari ini ada aku Mimi dan temen aku Divina. Oh ya Div, kan kita udah lama gak ketemu, apa kabar? Baik kok, gimana kabar kalian? Baik dong. Syukurlah. Nah, pada hari ini kita akan beribadah. Ibadah kita pada hari ini bertemakan Hidupku Firman-Mu yang diambil dari Keluaran 19 ayat 2-8a yang akan dibawakan oleh Mas Mario. Nah, sebelum kita memulai ibadah, marilah kita mengambil saat hening sejenak. Teman-teman, untuk pembukaan ibadah, marilah kita menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam
memulai ibadah kita pada minggu hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Semi. Teman-teman, marilah kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami datang di hadirat-Mu untuk berterima kasih atas berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami rindu untuk beribadah bersama di rumah-Mu. Jikalau pada saat ini kami beribadah melalui sosial media YouTube, kiranya Tuhan memberkati kami dalam kami beribadah. Tuhan, berkatilah juga teman-teman kami dalam melaksanakan tugasnya, supaya berjalan lancar dan tidak kekurangan satu apapun. Dan berkatilah juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Semoga firman-Mu bisa kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan ke dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Mas Haryo, marilah kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semuanya harusnya sehat ya. Nah teman-teman, kita akhirnya bisa ketemu lagi di minggu kedua ibadah remaja. Minggu lalu kita ibadah perdana, nah sekarang adalah ibadah kedua. Salam kenal, saya Mario, buat teman-teman yang mungkin belum kenal ya. Nah teman-teman, hari ini kita berkesempatan lagi untuk berkumpul bersama. Kita harus bersyukur tuh karena Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan meskipun lewat online. Kita nanti akan berdoa bersama-sama agar semuanya ini cepat berlalu dan semuanya akan baik-baik saja sehingga kita bisa kumpul lagi. Nah teman-teman, sebelum kita memulai firman pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di tengah pandemik ini, di tengah keterbatasan kami, Tuhan masih mengizinkan kami bersama-sama menikmati ibadah online melalui fasilitas-fasilitas yang ada. Bapak, kiranya meskipun kami belum bisa berkumpul bersama, Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kami dalam memahami firman Tuhan. Dan kiranya hamba-Mu ini juga dapat menyampaikannya seturut dengan kehendak Tuhan sehingga mudah dipahami oleh kawan-kawan. Bapa, berfirmanlah di atas kami siap mendengarkan. Amin. Oke, teman-teman, ayat hari ini yang akan kita bahas itu adalah Keluaran 19 ayat 2 sampai 8a dengan temanya Hidupku Firman-Mu. Yuk, sama-sama kita buka Keluaran 19. Nah, meskipun di rumah pada nggak lupa kan baca Alkitab setiap hari. Keluaran 19 ayat 2 sampai 8a. Kita baca bersama-sama, agak keras juga nggak apa-apa, oke?
Ayat 2, setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Tuh. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Itu kita garis bawahi ya. Kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama. Kencang nih, kita bisa ngomong ini bersama-sama. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Mantap, amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melaksanakan perintah Tuhan. Haleluya, amin. Nah teman-teman, pasti sudah pada hafal kan kalau kitab Keluaran ini sering disebut apa itu? Kitab Pengembara. Kira-kira kenapa? Karena sebenarnya isinya itu menceritakan kisah umat Tuhan sejak keluar dari tanah Mesir dan pengembaraan selama 40 tahun. Jadi teman-teman udah pada tahu deh nih ceritanya. Bangsa Israel dijajah gitu ya sama bangsa Mesir, lalu sampai akhirnya mereka dibebaskan oleh Tuhan melalui hambanya Musa sehingga dia pergi. Jadi kitab Keluaran akan banyak membahas soal ini. Itulah kenapa disebut kitab Pengembara. Pengembaraan tersebut bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, tetapi pengembaraan ini merupakan rencana Tuhan yang punya tujuan loh teman-teman. Pengembaraan umat Tuhan memberikan banyak pengalaman iman. Nah kalau teman-teman lihat banyak banget hal yang terjadi gara-gara bangsa Mesir waktu itu. Teman-teman pada tahu kalau dari rakyat sampai rajanya tidak mengizinkan, ya kan? Nah sehingga banyak sekali tuh pengalaman-pengalaman iman yang dirasakan. Nah dalam nats yang tadi kita baca, setelah pengalaman selama 3 bulan, Musa menjumpai Tuhan di Gunung Sinai. Ini kita baca bareng-bareng ya. Terus Tuhan mengingatkan Musa akan pengalaman umat di Mesir dan pembebasannya. Nah diingetin lagi sama Tuhan ya, lu udah gue bebasin lo gitu. Begitu beratnya rakyat Mesir dan Raja Firaun melepaskan mereka untuk diperbudak. Tahu kan teman-teman, kalau mereka dulu jadi budak tuh susah banget dilepasin ya. Sampai ada tulah-tulah yang dikasih Tuhan melalui Musa. Jadi Musa menyampaikan ke Firaun, ke Raja, kalau Tuhan akan menurunkan tulah kalau Raja tidak melepaskan bangsa Israel, dan terjadi gitu kan. Sampai akhirnya umatnya bisa keluar dari tanah Mesir. Umat itu boleh keluar karena apa? Karena kuasa dan pemeliharaan dari Tuhan saja. Gitu ya, setuju ya teman-teman ya. Nah, Tuhan menghendaki mereka bukan menjadi budak, ingat ya, tapi menjadi bangsa yang unik, terpuji dan diberkati. Mereka akan menjadi bangsa yang unggul di antara bangsa-bangsa lain. Itu loh akibatnya. Kenapa sih yang dipilih Israel? Karena itu. Tetapi karena Tuhan tahu kalau bangsa Israel itu bangsa yang unggul, yang unik, yang terpuji dan akan diberkati gitu. Karena itu beda dari yang lain. Karena itu Tuhan menghendaki umatnya agar sungguh-sungguh mendengar firman-Nya dan setia pada janji Tuhan gitu. Dan ketaatan itu maka Tuhan menetapkan umat itu menjadi harta kesayangan dari bangsa-bangsa lain. Penetapan Tuhan menjadikan mereka sebagai harta kesayangan merupakan kedaulatan Tuhan tuh. Sampai bangsa Israel itu dianggap sama Tuhan sebagai harta kesayangannya gitu ya. Nah, Tuhan menjadikan mereka sebagai umat kesayangan bukan karena keunggulan mereka doang. Gitu ya, kayak tadi tuh unik, terpuji dan lain-lain, tapi karena mereka juga diberikan kasih karunia oleh Tuhan. Tuhan punya kebebasan untuk menentukan umat pilihannya tadi. Jadi kayak tadi gitu ya. Jadi kenapa yang dipilih? Ya karena Tuhan merasa bangsa Israel adalah yang spesial gitu.
Sebagai umat kesayangan, Tuhan menjadikan mereka sebagai, tadi yang kita baca di ayat 6, kalau teman-teman baca lagi soal yang tadi saya minta garis bawahi, kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Kerajaan imam, sekarang nih kita mau coba lihat apa sih maksudnya kerajaan imam. Nah, dalam hal ini seluruh umat Tuhan menjadi imam atau hamba yang melayani Tuhan. Umat Tuhan melayani atas ketetapan Tuhan dan hanya bagi kemuliaannya saja, gitu ya. Nah, sebagai kerajaan imam, tugas utama mereka adalah untuk mengingatkan dan menuntut bangsa lain untuk datang kepada Tuhan. Merekanya siapa? Israel maksudnya, gitu ya. Jadi mereka disebut punya dua kan tadi kan, kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Nah, sebagai kerajaan imam itu mereka menjadi imam. Imam itu maksudnya bukan yang bawa firman doang ya imam ya, tapi menjadi pemimpin, gitu ya. Mereka harus menjadi teladan yang menuntun bangsa lain untuk mengenal kehendak Tuhan sehingga bangsa lain pun turut beroleh keselamatan, gitu ya. Jadi imam ini tadi itu bukan cuman khotbah doang disebut imam, tapi teman-teman dan saya pun bisa dengan cara apa? Kita harus kasih kabar baik kepada orang lain. Tahu Tuhan itu baik loh, Tuhan itu besar, Tuhan itu penuh berkat dan karunia kepada kita. Itulah maksudnya sebagai kerajaan imam. Nah, yang kedua, bangsa yang kudus. Umat pilihan juga disebut sebagai bangsa yang kudus jika apa? Jika disebut kudus, maka mereka memiliki perbedaan dengan bangsa yang lain. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya nggak cuma soal jumlah atau kuantitas, tapi dari segi kualitasnya. Mereka harus menjaga kehidupan mereka agar tidak tercemar gitu oleh hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, dengan pandangan hidup, gaya hidup, pola pikir, gitu ya, terus tindakan umat Tuhan, maka bangsa lain akan menjadi taat kepada Tuhan. Itulah maksud Tuhan memilih dan menguduskan umat pilihannya, gitu. Status mereka adalah sebagai umat kesayangan Tuhan. Maka mereka harus merespon dengan menunjukkan kesetiaan hati mereka, mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjian Tuhan juga. Tuh. Nah, kita ini siapa jadi? Yaitu kita tuh sebenarnya sama seperti bangsa Israel. Meskipun kita di Indonesia ya, bukan berarti kita tuh harus jadi orang Israel untuk jadi umat kesayangan Tuhan. Enggak. Tapi karena kita beroleh keselamatan dari siapa? Dari Yesus. Nah, itulah kenapa Tuhan tuh sayang banget sama kita. Itu buktinya, karena sampai begitu sayangnya sampai diberikan penebus untuk kita semua. Tuhan telah menetapkan kita menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus di dunia ini. Seperti yang tadi saya katakan bahwa itu tugas kita di dunia, yaitu untuk menjadi memberitakan kabar baik dan menjadi orang kudus dengan cara yaitu kita tahu firman Tuhan, nggak cuma dilihat doang, nggak cuma didengar doang, tapi gimana kita mau ngaplikasiinnya kayak gitu. Sebagai umat kesayangan Tuhan, maka kita juga harus menggumuli dan hidup dalam terang firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi andalan kita dalam mengarungi kehidupan ini. Kita mau diubahkan, dibaharui, dan dihidupi oleh firman Tuhan. Nah, sebagai umat kesayangan, kita terpanggil untuk melakukan kehendak Tuhan. Bukan kehendak pribadi atau golongan. Jadi bukan cuma keinginan teman-teman sendiri nih, tapi kita dipanggil Tuhan untuk dapat menerangi dan menggarami dunia ini. Jadi garam dan terang. Teman-teman udah pasti tahu lah soal ayat ini. Menuntun bangsa atau orang lain agar ikut memperoleh keselamatan. Ingat, keselamatan gak cuma buat diri kita sendiri ya, atau untuk keluarga kita, atau untuk ayah ibu kita, sahabat kita, tapi untuk semua orang. Nah, gimana caranya biar semua orang bisa dapat? Ya teman-teman, melalui saya, melalui ayah, ibu, melalui kakak, adik. Nah, penetapan kita sebagai umat kesayangan sesungguhnya sangat luar biasa, di mana kita berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Sebab kita adalah milik Tuhan. Itu. Jadi kita nggak usah takut karena kita milik Tuhan, pasti Tuhan akan menjaga dan pelihara kita. Jadi jangan takut tadi untuk menjadi kerajaan imam ataupun orang yang kudus, karena kita milik Tuhan dan kita akan selalu dijaga oleh Tuhan. Dia yang berkuasa memelihara kita dari segala tantangan dalam hidup ini, pun dalam segala perbuatan kita yang berhubungan dengan kehendak Tuhan akan selalu dalam penyertaan Tuhan. Nah, keluarga Kristen ini kan adalah gereja yang kecil. Jadi teman-teman kan kita semua umat Kristiani dalam keluarga, ayah, ibu, mungkin teman-teman sendiri, kakak, ataupun adik adalah keluarga Kristen, adalah gereja yang kecil. Mungkin teman-teman sering dengar ya. Nah, oleh sebab itu seluruh anggota keluarga harus bertumbuh menjadi imam. Nggak cuma teman-teman, jadi setelahnya teman-teman ingetin nih, kakak, adik, atau ayah, ibu, teman-teman sekalian, ayo kita harus jadi imam nih, gitu. Sehingga keluarga menjadi keluarga kesayangan Tuhan.
keluarga yang disayangi Tuhan akan memancarkan kasih Tuhan itu keluar. Wah, itu udah otomatis. Jadi setelah kita menyebarkan kabar baik soal Tuhan, kita pasti akan tambah disayang sama Tuhan. Dan kalau kita disayang sama Tuhan, kasih Tuhan itu secara tidak langsung akan kita pancarkan kepada orang lain. Nah, jika keluarga Kristen bertumbuh dalam kehendak Tuhan, bayangin ya teman-teman, kalau misalnya nih keluarga teman-teman sudah menghendaki dan Tuhan bertumbuh dalam kehendak teman-teman bertumbuh dalam kehendak Tuhan. Ini keluarga teman-teman nih, nanti keluarganya Mas Mario, lalu keluarganya siapa lagi, semuanya juga melakukan hal yang sama. Jadi dari yang kecil-kecil itu lalu berkumpul jadi satu di mana? Cara paling gampang kita lihat di GKJ Jakarta. Kita kumpul jadi satu, menjadi satu keluarga besar, jadi gereja besar, bukan gereja kecil lagi, seperti persekutuan remaja lah contohnya gitu ya. Akan merasakan pengasihan Tuhan. Apa akibatnya? Ya semua bergembira, semua jadi bersukacita. Nah, makanya kita boleh berbangga nih dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menjadikan kita sebagai umat kesayangannya. Gitu. Dengan status itu kita perlu merenungkan apa sih arti nilai lebih kita itu bagi orang lain. Mestinya nilai lebih yang kita miliki apapun itu, main gitar, tadi ada yang main gitar, ada yang berdoa, bagus sekali doanya, ada yang jadi MC mungkin, atau yang jadi pengurus, ketua gitu ya. Yang kita miliki itu dapat kita gunakan untuk melayani orang lain. Jadi apapun yang teman-teman miliki, jangan disimpan sendiri ya, teman-teman harus kasih itu ke orang lain. Sekecil apapun, mungkin yang gampang, curhat gitu misalnya. Ada yang mau curhat karena dia kesulitan dalam belajar, kesulitan dalam hal apalah, main game misalnya, main game susah, bantuin gue dong. Nah, ini bisa jadi salah satu cara kita menjadi imam, atau cara kita adalah menyebarkan kasih atau berkat Tuhan tadi. Nah, demikian juga sebagai umat yang kudus, hendaklah kita sungguh-sungguh hidup sebagai umat yang berbeda dengan orang lain. Jadi jangan mau sama. Berbeda bukan berarti mengisolasi diri, bukan berarti benar-benar gue mau beda yang lain di rumah aja, gue nggak mau, gue maunya keluar, bukan kayak gitu maksudnya ya. Tapi hidup sebagaimana layaknya umat Tuhan. Nah, di tengah pandemi yang seperti ini, teman-teman pasti mungkin merasa bosan karena di rumah terus, nggak bisa kemana-mana gitu ya, biasanya nongkrong. Nah, ini yang kita jadikan pelajaran baru bagi kita, bagaimana kita mendalami firman Tuhan gitu ya. Jadi firman Tuhan ini kita biarkan hidup, baca Alkitab, lebih rajin berdoa gitu ya, sehingga pandemi ini bukan lagi menjadi hal negatif saja, tapi bisa kita jadikan hal positif. Gitu teman-teman. Nah, inilah sebenarnya akhir dari firman Tuhan pada hari ini. Bahwa ingat bahwa kita dipilih Tuhan tidak kebetulan, tapi memang kita sudah direncanakan Tuhan untuk mewartakan kabar baik bagi sesama. Ingat, jangan disimpan sendiri tuh yang baik-baik dari diri kita, tapi kita harus sebarkan ke orang lain. Gitu. Oke, selamat bertumbuh dalam iman. Kita belajar sama-sama, kita saling mengasihi, dan Tuhan memberkati. Teman-teman, sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita membaca ayat persembahan dari Keluaran pasal 25 ayat 21. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Sekarang, marilah kita berdoa persembahan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di hari ini. Terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Sekarang kami mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Tolong Tuhan berkatilah persembahan ini supaya bisa berguna bagi orang lain. Dan tolong Tuhan berkati juga orang yang mengelola persembahan ini supaya bisa mengelolanya dengan jujur. Ya Tuhan, semoga Tuhan berkenan dengan persembahan kami yang sedikit ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, marilah kita memasuki rangkaian doa, diawali dengan doa Bapa Kami yang akan kita nyanyikan, dan dilanjutkan dengan doa syafaat yang dipimpin oleh Keisha. Datanglah kerajaan
kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur atas adanya ibadah remaja online ini. Kiranya Engkau berkati agar ibadah ini dapat mempererat kami remaja-remaja, khususnya di GKJ Jakarta. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk negara kami, Indonesia, dan seluruh dunia yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Tuhan berkati setiap orang yang sedang berjuang melawan virus ini, dimulai dari para medis, dokter, perawat. Kiranya Engkau berkati mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, ketabahan dalam merawat pasien-pasien. Tuhan berkati juga untuk pemerintah yang membuat prosedur, peraturan untuk mengatasi pandemi ini. Berkatilah mereka agar kiranya dapat membuat keputusan yang bijak sehingga penyebaran COVID-19 ini dapat semakin berkurang. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang mungkin perekonomiannya sulit, orang-orang yang putus pekerjaan atau pekerjaannya terhambat. Kau berkati mereka agar kiranya mereka diberikan kesabaran dan mereka dapat menemukan jalan keluarnya. Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk gereja kami, GKJ Jakarta, yang mungkin belum dapat bersekutu di gedung gereja, namun kiranya kasih-Mu yang menyatukan kami semua dengan berbagai cara. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang ujian akhir semester. Kau berkati agar kami diberikan kemudahan dalam menjawab soal-soal sehingga kami dapat hasil yang memuaskan. Tuhan berkati juga untuk teman-teman kami yang baru saja lulus dan akan melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya. Kau berkati mereka agar kiranya mereka dapat memasuki sekolah yang diinginkannya. Tuhan, begitu banyak kesalahan yang telah kami perbuat. Kiranya Kau ampuni segala kesalahan kami dan ajarkanlah kami untuk tidak mengulanginya lagi. Dan pada situasi yang tidak mudah ini, ajarkanlah kami untuk selalu berpegang dan berpengharapan penuh hanya kepadamu. Kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam kuasa tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sebelum kita menerima berkat Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Teman-teman, demikian ibadah online kita pada hari ini sudah selesai. Kita semua pasti merasa diberkati kan setelah ibadah hari ini. Nah, sebelum kita melaksanakan aktivitas kita seperti biasa, mungkin ada yang bantu orang tua, ada yang melanjutkan bekerja, ada yang melanjutkan belajar mungkin. Yuk, mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Syukur pada Allah. Ibadah kita pada hari ini telah selesai. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa untuk menjaga kebersihan agar kita terhindar dari virus corona.
Sekian dari kami. Terima kasih. Selamat hari Minggu.